Persia, sebuah nama yang membangkitkan imajinasi. Gambaran kekaisaran kuno, para raja perkasa seperti Cyrus Agung, karpet terbang, dan puisi-puisi abadi. Inilah warisan ribuan tahun yang terukir di tanah Iran. Tapi hari ini, dunia lebih sering mengenalnya dengan sebutan lain, sebutan yang lebih politis, lebih misterius, dan seringkali disalahpahami. Negeri para mula. Kenapa julukan ini begitu melekat? Bagaimana bisa sebuah peradaban kuno yang agung kini identik dengan citra para ulama berjubah hitam yang memegang kendali tertinggi negara? Ini bukan sekadar julukan, ini adalah cerminan dari sebuah revolusi dahsyat yang mengubah takdir sebuah bangsa. Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya melihat Iran hari ini. Kita harus membongkar lapisan sejarah, keyakinan, dan pertarungan ideologi yang membentuk Iran modern. Inilah kisah tentang bagaimana para mula mengambil alih panggung utama. Jauh sebelum Islam tiba, Persia adalah pusat dari agama Zoroastrianisme. Namun, pada abad ke-7, gelombang penaklukan Arab membawa agama baru, Islam. Tapi, disinilah Iran mulai menapaki jalan yang berbeda dari mayoritas dunia Muslim lainnya. Ketika dunia Islam terbelah antara Sunni dan Syiah setelah wafatnya Nabi Muhammad, sebuah perpecahan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin, Iran, dalam jangka panjang, memilih jalur Syiah. Kuncinya ada di abad ke-16. Dinasti Safawi bangkit dan melakukan sesuatu yang radikal. Mereka mendeklarasikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Ini adalah momen penentu. Sejak saat itu, identitas Persia menyatu erat dengan identitas Syiah. Para ulama atau yang kita kenal sebagai mula mulai mendapatkan tempat terhormat dalam struktur sosial dan keagamaan. Mereka menjadi penjaga iman, guru bagi masyarakat, dan sumber nasihat. Namun, saat itu kekuasaan mereka masih sebatas di ranah spiritual, belum politik. Lompat ke abad ke-20, Iran dipimpin oleh dinasti Pahlavi. Shah Reza Pahlavi dan putranya, Muhammad Reza Pahlavi, punya visi yang sama sekali berbeda. Mereka ingin Iran menjadi negara modern, sekuler, dan berkiblat ke barat. Mereka meluncurkan revolusi putih. Reformasi tanah, hak pilih bagi perempuan, dan industrialisasi besar-besaran. Di permukaan, Iran tampak gemerlap. Minyak membawa kekayaan, Teheran menjadi Paris di Timur Tengah. Tapi di bawah kemewahan itu, bara api mulai menyala. Modernisasi ini terasa dipaksakan. Budaya barat dianggap menggerus nilai-nilai Islam dan tradisi Persia. Kesenjangan sosial melebar. Kekayaan hanya dinikmati segelintir elit, sementara rakyat banyak merasa terasing. Siapapun yang berani mengkritik akan berhadapan dengan Safak, polisi rahasia Syah yang brutal. Dan siapa yang menjadi corok utama perlawanan? Para mullah. Dari mimbar-mimbar masjid mereka mengkritik gaya hidup Syah yang korup, kedekatannya dengan Amerika Serikat dan Israel, serta kebijakan yang dianggap anti-Islam. Di antara para mullah itu, satu nama bersinar paling terang. Ayatollah Ruhollah Khomeini. Suaranya yang tanpa kompromi membuatnya diasingkan oleh Syah. Tapi jarak justru membuat pesannya semakin kuat. Dari pengasingannya di Irak lalu Perancis, khutbah-khutbahnya direkam dalam kaset, diselundupkan ke Iran, dan diperbanyak dari tangan ke tangan. Kaset-kaset ini menjadi amunisi revolusi. Tahun 1979, kesabaran rakyat habis. Jutaan orang dari berbagai kalangan, mahasiswa, pedagang pasar, kaum kiri, dan massa religius turun ke jalan menuntut satu hal. Syah harus turun. Revolusi ini bukanlah badai yang datang tiba-tiba. Ia adalah gempa bumi yang retakannya sudah terbentuk selama puluhan tahun. Dan ketika Syah akhirnya melarikan diri, Iran berada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, siapa yang akan memimpin? Jawabannya datang dari langit. Ayatollah Khomeini kembali sebagai pahlawan. Awalnya, banyak yang mengira para mullah hanya akan menjadi pemandu moral. Tapi Khomeini punya rencana lain. Sebuah konsep radikal yang akan menjadi fondasi baru bagi Iran.
Secara sederhana, Welayat Faqih berarti perwalian fuqaha atau pemerintahan oleh ahli hukum Islam. Dalam konsep ini, selama Imam Mahdi atau sosok yang diyakini Syiah akan datang di akhir zaman belum muncul, maka kepemimpinan negara harus dipegang oleh ulama yang paling adil dan paling alim. Merekalah wali bagi umat. Inilah momen game changernya. Politik dan agama tidak lagi terpisah. Keduanya dilebur menjadi satu. Melalui referendum, rakyat Iran memilih untuk mengubah negara mereka dari monarki menjadi republik Islam. Dan para mula yang tadinya hanya figur spiritual, kini resmi menjadi penguasa politik tertinggi. Inilah yang membuat Iran begitu unik sekaligus rumit. Mereka punya elemen demokrasi, seperti presiden dan parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden adalah kepala pemerintahan, mengurus ekonomi, hubungan luar negeri, dan administrasi sehari-hari. Dia adalah orang nomor 2 yang paling berkuasa. Tapi di atas itu semua, ada sebuah struktur kekuasaan yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dan diisi oleh para ulama. Di puncak piramida kekuasaan berdiri pemimpin agung atau rahbar. Dialah pengejawantahan dari konsep Wilayat Faqih. Dia adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, punya keputusan akhir dalam semua kebijakan strategis negara, dan bisa memveto keputusan presiden atau parlemen. Dia adalah orang nomor 2 yang paling berkuasa. Bayangkan sebuah perusahaan. Presiden adalah CEO yang menjalankan operasi harian. Tapi pemimpin agung adalah chairman of the board yang memegang saham mayoritas dan punya hak veto atas semua keputusan besar. Lalu ada Dewan Guarda, sebuah badan berisi 12 orang, yaitu 6 ulama dan 6 ahli hukum, yang tugasnya memastikan semua undang-undang sejalan dengan konstitusi dan syariat Islam. Mereka juga punya kuasa untuk menyeleksi siapa saja yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden atau anggota parlemen. Ini adalah gerbang kekuasaan yang dijaga ketat oleh para mula. Jadi, inilah jawabannya. Iran disebut negeri para mula karena sistem pemerintahannya secara fundamental menempatkan otoritas keagamaan yang diwakili oleh para mula di atas otoritas politik hasil pemilu. Jadi, julukan negeri para mula bukanlah sekadar stereotip. Ia adalah deskripsi akurat dari sebuah sistem politik yang lahir dari rahim revolusi. Sebuah eksperimen unik yang menggabungkan teokrasi dengan republik. Di satu sisi, sistem ini telah memungkinkan Iran bertahan dari tekanan internasional, perang, dan sanksi selama puluhan tahun. Di sisi lain, ia juga melahirkan perdebatan sengit di dalam negeri, terutama di kalangan generasi muda yang mendambakan lebih banyak kebebasan. Iran hari ini adalah sebuah negeri yang kompleks. Ia adalah Persia yang kuno, sekaligus Republik Islam yang revolusioner. Ia adalah rumah bagi para ilmuwan brilian, seniman kelas dunia, dan juga para mula yang memegang takdir negara di tangan mereka. Sebuah warisan yang terus berlanjut, penuh dengan teka-teki dan kontradiksi. Bagaimana menurutmu masa depan Iran? Apakah sistem ini akan bertahan? Ataukah sebuah perubahan baru menanti di cakrawala? Apa pendapat Anda tentang Iran, negeri para mula ini? Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, subscribe channel kami untuk konten menarik lainnya, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya.